Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segenap jamaah Masjid Akbar Mudhara Arifin Sekapuk Gresik yang kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Selasa tanggal 9 Februari atau 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, kita akan melanjutkan kajian kita Kitab Al-Hikam yang diriwayatkan dari beliau Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi lid-du'ai wal qabul syai'ulillahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Para jamaah sekalian yang kami muliakan, mudah-mudahan kita khususnya yang istiqomah ya, dengan menjaga wudhunya dan tempatnya yang baru digunakan untuk sholat ini, insya Allah dapat perhatian yang lebih ekstra dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan didoakan oleh para malaikat. Al-malaikatu tusolli ala ahadikum mata ma fi musallahu alladhi shalla fihi malam yuhdits taqulu Allahumma ghfir lahu Allahumma arham. Malaikat itu akan mendoakan seseorang di antara kamu, di antara kita semua yang masih ada di tempat sholatnya dan tidak batal wudhunya. Malaikat itu selalu mendoakan, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, mudah-mudahan diberikan tambahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Jadi itu tetap di tempatnya sholat, menjaga wudhunya. Ini sekaligus penegasan, memang sebaiknya begitu, tidak lamcing setelah salam, pelencing atau bergeser yang jauh. Menetap di tempatnya, menjaga wudhunya atau hadatsnya agar tidak batal. Nah, itu insya Allah diperhatikan secara khusus. Hadirin yang kami muliakan, kajian kita sekarang sampai pada hikmah mata tolabta iwadhon ala amalin tulibta biwujudis sidqi fihi wa yakfil muriba wijdanus salamah. Ketika engkau menuntut balasan atas suatu amal, maka kamu dituntut untuk mewujudkan kejujuran di dalam amal itu sendiri, dan cukuplah bagi orang yang ragu didapatkannya keselamatan. Jadi ketika seorang hamba yang melakukan amal yang baik, entah itu sholat, puasa, zakat, zikir dan lain-lain,
tetapi dia di dalam beramal itu orientasinya minta ganti, minta balasan dari Allah. Kalau seperti itu sikap dia di dalam beramal, maka justru dia di sini diingatkan oleh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, dia dituntut untuk mewujudkan jujurnya amal itu sendiri, yang berarti amal yang dilakukan oleh seseorang dengan orientasi ingin mendapatkan balasan ini masih dianggap amal yang belum benar, amal yang belum jujur. Pada umumnya balasan tentu yang diharapkan ajilan di akhirat besok, surga beserta segala kenikmatan surga, mengharapkan bagaimana bisa menghuni dan mendapatkan kenikmatan surga. Atau yang ajilan, yang disegerakan di dunia ini, mendapatkan kehidupan yang nyaman, rezeki yang berlimpah dan lain-lain sebagaimana umumnya yang disenangi orang. Maka kalau orang beramal kemudian masih seperti itu orientasinya, diingatkan di sini harus mewujudkan jujurnya atau benarnya amal itu sendiri, karena amal yang seperti itu masih dianggap belum benar, belum jujur. Karena berarti kalau ditelusuri dia itu masih mementingkan dirinya sendiri. Dia di dalam beramal tidak benar-benar sebagaimana konsep dasar yang kita pahami bersama, lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, diserahkan sepenuhnya karena sepenuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut dengan ibadah yang ikhlas. Nah, padahal ibadah mestinya tentu adalah dalam rangka mewujudkan hak-hak ketuhanan. Li'ada'il huquqil ilahiyah. Maka hakikatnya orang yang beramal dengan orientasi seperti itu, dia ini lupa juga sebenarnya dengan sebenarnya karena apa mereka harus beribadah itu, mengapa mereka harus beribadah itu. Kalau satu kata yang mewakili semuanya cukup populer, bahasanya kita ibadah tiada lain adalah ingin mendapatkan ridhonya Allah, senangnya Allah kepada kita, tidak murkanya Allah kepada kita, tidak kecewanya Allah kepada kita, itu ridho. Wa ridwanum minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Dan keridhaan dari Allah itulah yang lebih besar. Ini melanjutkan ayat sebelumnya yang menceritakan tentang kenikmatan surga. Dan keridhaan Allah inilah yang lebih besar, dan dia adalah keberuntungan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kalau diuraikan tujuan ibadah yang untuk mencapai ridho Allah itu adalah yang pertama tentu dalam rangka mendatangi, menjalankan perintahnya Allah. Kita diadakan, dihidupkan ini memang dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk mengabdi kepadanya. Ini. Jadi dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ini yang harus kita perkuat kembali. Yang kedua, dalam rangka kita mensyukuri anugerah Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam berbagai bentuknya. Diberikan kita kehidupan, berbagai macam anugerah karunia dari sisinya, maka kita bersyukur, menunjukkan rasa terima kasih kita
dengan kita mewujudkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang ketiga adalah tadi dalam rangka mewujudkan hak-hak ketuhanan yang memang kita ini sebagai makhluknya yang serba terbatas, yang serba kurang, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan, mengadakan, mengatur segalanya, yang tentu punya hak untuk diibadahi, untuk disembah oleh ciptaannya, oleh hambanya. Maka kita beribadah dalam rangka li'adai huquqil ilahiyah, untuk menunaikan hak-haknya ketuhanan itu. Niki secara pelajaran yang ngoten. Ma'asyiral hadirin, tentu ini adalah ya untuk orang-orang yang ingin selalu menuju kepada Allah, dekat kepada Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para murid yang berkehendak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus membersihkan orientasi amalnya itu semata-mata lillahi ta'ala. Orang yang beramal kemudian orientasinya masih seperti itu tadi, mengharapkan balasan, itu juga bisa dimaknai di sini berarti dia itu masih tergolong orang yang ragu. Orang yang ragu dengan jaminan Allah, dengan janji-janji Allah yang memang akan memberikan balasan kepada hambanya yang mengabdi kepadanya. Kok sampai dia kerentek atau orientasinya amal menuntut seperti itu? Ini secara tidak langsung yang bersangkutan berarti juga punya perasaan ragu kepada janji dan jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam Al-Quran cukup banyak ayat yang menjelaskan betapa Allah memang akan memberikan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal baik, entah itu laki-laki ataupun perempuan, akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik dan akan diberikan balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang dilakukan. Itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli siapapun, laki dan perempuan, asalkan iman dan beramal seperti itu tadi, diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih terperinci lagi di surat Al-Ahzab ayat 35 itu, 10 jenis kelakuan orang ibadah ini dijamin oleh Allah. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadh-dhakirina Allaha katsira wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang Islam, laki-laki perempuan yang menyerahkan diri tunduk kepada Allah, memeluk agama Islam, orang yang memiliki keyakinan, kepercayaan yang benar kepada Allah dan kepada yang diperintahkan oleh Allah, laki-laki atau perempuan, orang-orang yang taat, senantiasa tekun beribadah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sabar, orang-orang yang khusyuk ketika sholat, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang puasa, orang-orang yang menjaga kemaluannya, kehormatannya, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah,
disediakan bagi mereka ampunan dan balasan yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah ditegaskan seperti itu. Maka itu tadi, tidak perlu kemudian kita tuntut, itu nanti otomatis. Jadi ma'asyiral hadirin, memang kitab ini pelajaran tazkiyatun nafsi, pembersihan, penyucian jiwa kita agar kita ini memiliki sikap yang benar ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendidikan akhlak sekaligus pendidikan tauhid, keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika hamba itu beribadah, orientasinya ingin balasan, Allah berkata, innaka lam tasduk bi amalika bal amilta li hadzi nafsika la li adai huquqil ilahiyah. Engkau beramal itu masih belum jujur karena amalmu itu adalah dalam rangka keinginanmu sendiri, bagianmu sendiri, bagian nafsumu sendiri yang kamu inginkan, tidak dalam rangka untuk menunaikan hak-hak ketuhanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, kita tidak boleh ragu dengan jaminan Allah. Ayatnya tegas seperti itu. Bahkan diperkuat lagi ini di hadis yang cukup populer itu ya, di mana Rasulullah menjelaskan pernah di masa lalu ada 3 orang melakukan bepergian sampai kemalaman, kemudian mereka istirahat di suatu goa, di suatu lereng gunung. Maunya istirahat di situ, ternyata apa yang terjadi? Ada batu yang gelundung jatuh menutup pintu goa itu, sehingga 3 orang terjebak di dalamnya. Masya Allah. Akhirnya diantara mereka mengingatkan, innahu la yunjikum min hadhihi sokhrah illa an tad'uwallaha bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak bisa menyelamatkan kamu dari batu ini kecuali kamu berdoa kepada Allah dengan amal-amal kebaikanmu. Nah, ini bukti bahwa amal itu manfaatnya juga sudah nyata. Ada kisah yang seperti ini mempertegas betapa memang orang yang kemudian akhirnya beramal diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya masing-masing orang itu berdoa tawasul dengan kebaikan yang pernah dilakukan untuk minta selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ini orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang kebetulan punya orang tua, dua-duanya sudah tua. Lah si bapak ini, si anak ini kebiasaannya itu selalu memberikan susu kambing kepada orang tuanya ini sebelum malam. Sore-sore sudah diberikan, sudah diminumkan begitu. Nah, suatu hari karena urusannya agak jauh dan lama, beliau terlambat pulang, sudah malam. Langsung memerah kambingnya, diambil susunya, maunya diberikan kepada orang tuanya, ternyata beliau berdua sudah tidur. Dan itu beliau tetap memegang gelas isinya susu itu di samping orang tuanya yang tidur itu, dan tidak berani membangunkan karena hormat kepada orang tuanya. Dipegang terus sampai fajar datang, baru bangun itu orang tua, kemudian diberikanlah minuman itu kepada beliau berdua. Dan kebiasaan ini selalu mengutamakan orang tuanya, tidak pernah sebelum orang tuanya itu kemudian diberikan ke anaknya atau kepada pembantunya, tidak, mesti memprioritaskan orang tuanya terlebih dahulu. Nah,
Akhirnya beliau berdua minum setelah bangun. Dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, jika memang yang aku lakukan itu adalah dalam rangka benar-benar mendapatkan ridhamu, wajahmu, maka hendaklah engkau menolong kami, menyelamatkan kami dari persoalan kami ini. Nah, fanfajarat hadhihi sakhra syai'an la yastati'unal khuruj. Batu bergeser sedikit tetapi masih belum bisa keluar. Ini berkahnya orang yang bakti kepada orang tua, Masya Allah. Yang kedua, doanya lain ya. Karena yang kedua ini ada seorang pemuda. Beliau adalah seorang pemuda yang sangat menyintai anak pamannya, sepupunya sendiri. Dia sangat berhasrat ingin memiliki, permisi bahkan ingin kumpul dengan si anak pamannya yang cantik itu. Tapi selalu ditolaknya, walaupun ingin dikasih uang pun tidak mau. Tapi setelah bergeser beberapa tahun, ternyata justru sepupunya yang cantik ini malah datang sendiri karena dia sedang butuh uang pada waktu itu. Lah, pemuda ini merasa senang, bahkan diberikan uang 120 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 4,25 kali 120 dinar, dihitung sendiri, banyak sekali. Kemudian setelah diberikan, ketika mau melakukan hubungan yang tidak diperkenankan itu, perempuan itu berkata, la uhillu laka an tafuddhal khatama illa bihaqqihi. Tidak dihalalkan bagimu untuk membuka cincin ini kecuali dengan haknya. Loh, pas, Masya Allah, ini dalam suasana yang sudah puncak ingin dilaksanakan itu, sudah tinggal mengeksekusi, perempuan itu bilang begitu. Engkau tidak dihalalkan untuk membuka cincin ini kecuali dengan cara yang benar, dengan hak, dengan nikah yang benar. Langsung si pemuda ini gemetaran, terperanjat, dan meninggalkan spontan perempuan tadi, dan tidak memungut uang juga yang sudah diberikan. Lalu mereka berdoa yang sama seperti orang tadi, ya Allah, kalau memang aku amal seperti itu dalam rangka mencari ridhomu, ya Allah, tolong aku engkau selamatkan dari batu ini. Akhirnya batu bergeser lagi tetapi masih belum bisa keluar. Ini berarti yang kedua, orang yang menahan nafsunya, terutama nafsu syahwat. Masya Allah, ini godaan yang luar biasa beratnya, tetapi si pemuda ini berhasil. Yang ketiga adalah ceritanya seorang juragan yang punya banyak pekerja, yang tentu rutin dibayarkan upah daripada pekerjanya ini, kecuali ada salah satu pekerjanya ini yang karena sesuatu hal belum dibayarkan dan dia justru pergi jauh, belum menerima upahnya itu. Setelah beberapa tahun datang menuntut kepada juragannya, Pak Juragan, mana dulu upah saya bekerja pada sampean? Lalu akhirnya diajak ke kandangnya, yang di situ ada unta, ada sapi, ada kambing, sama ada pelayannya sekalian yang menjaga. Itu yang kamu lihat di kandang itu semuanya, itulah upahmu. Pak, jangan gurauan Pak. Benar, saya tidak bergurau, itu benar-benar upahmu. Karena dulu ketika mau saya bayarkan kamu tidak ada uangnya, saya kembangkan, saya belikan ternak ini, dan memang saya niati ini adalah milikmu. Masya Allah, wonten ta jerakan ngeten iki, dikembangno dhewe. Akhirnya hasilnya ambil semuanya, tidak kau sisakan sedikit pun, seluruhnya disuruh mengambil. Ya Allah, kalau memang aku yang melakukan seperti itu dulu dalam rangka mencari ridhomu, saya menjaga amanah,
memberikan haknya para pekerja dengan sebaik-baiknya, maka tolonglah kami dari batu ini. Akhirnya fakharaju yamsuna, mereka keluar bersama dengan berjalan. Berarti ini berjalan ngeten iki pun longgarin nemenan. Kalau yang kedua tadi masih belum bisa, yang ketiga ini yamsuna, mereka keluar dengan berjalan. Berarti sudah longgar, batu itu kemudian disingkap betul. Tapi ini kan beda orientasinya dengan orang yang amal tadi kan. Tapi ketika kepepet seperti ini kemudian dia mengadu kepada Allah, nah sambil wasilah amalnya, boleh yang kayak begini. Dalam kondisi darurat seperti itu bisa, dan nyatanya Allah benar-benar memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada hambanya yang berbuat baik kepadanya. Ayatnya sudah demikian banyak, hadis ceritanya juga seperti itu. Masya Allah, orang yang berbakti kepada kedua orang tua, ya, orang yang menahan nafsunya, dan orang yang menjaga amanah, luar biasa mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa yakfi al-muriba wijdanu salama, maka sebenarnya sudahlah cukup bagi orang yang ragu terhadap jaminan dan janji Allah itu didapatkannya keselamatan. Mestinya kita ini kemudian tidak diseksa, tidak dialdab, tidak dituntut tambahan yang macam-macam oleh Allah karena amal kita yang masih salah tadi. Kita tidak disiksa, ini satu bentuk pembalasan yang sudah luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah bagi orang yang ragu, dirimu diselamatkan dari siksa itu sebenarnya sudah imbang. Karena apalagi pelajaran yang dulu mengingatkan, ibadah itu sendiri kalau ditelusuri bagaimana kualifikasinya, tentu masih banyak kecacatan, kekurangan daripada ibadah kita ini. Lah kemudian betapa bodohnya kemudian minta balasan daripada amal itu. Maka yang benar adab dan keyakinan kita ini adalah minta selamat. Adanya selamat ini sudah cukup. Kita dituntut untuk jujur dengan amal kita, belajar monggo amal itu lillahi ta'ala. Masya Allah, ini pelajaran tingkat tinggi memang akidah dan tasawuf. Kalau orang beramal seperti itu, sekali lagi di sini masih dianggap belum benar amalnya, sehingga ketika seorang hamba beramal orientasinya ingin balasan, dituntut justru yang bersangkutan untuk mewujudkan jujurnya amal itu. Dan cukuplah keselamatan yang diberikan oleh Allah itu ya sebagai balasan atasnya, wahai orang-orang yang ragu. Karena berarti sekali lagi orang yang punya pikiran seperti itu dianggap masih ragu terhadap jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, la tadlub iwadhan ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazaa'i laka 'alal 'amali in kana lahu qabilan. Janganlah engkau menuntut balasan atas amal yang sebenarnya engkau tidak menjadi pelakunya. Maka cukuplah balasan untukmu atas amal itu adalah jika amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini melanjutkan hikmah yang tadi. Kalau tadi amal mengharapkan balasan itu dicela atau diingatkan kesalahannya, berarti dia lupa dengan kedudukan Allah, lupa dengan alasan ibadah. Maka yang kedua ini dipertegas lagi, berarti orang yang beramal kemudian menuntut balasan padahal sebenarnya dia tidak melakukan amal itu, kan tentu ini tidak pantas. Sesuatu yang dia tidak ikut melakukan kemudian menuntut balasannya,
Ini kan sesuatu yang tidak baik. Maka janganlah seperti itu, cukuplah balasan itu sekiranya amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekaligus mempertegas bahwa sebenarnya kita bisa melakukan ibadah ini, kita diingatkan lagi dengan keyakinan tauhid bahwa itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba beribadah orientasinya minta balasan, bisa dikatakan dia jahilun billah. Dia ini dalam posisi bodoh, lupa terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allahu khaliqu kulli syai', Allah itu menciptakan segala sesuatu. Bahkan termasuk keinginan saja, mulai dari awal keinginan kita itu sudah adalah didorong dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah yang kau inginkan itu kecuali adalah atas kehendak daripada Allah, Tuhan semesta alam. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun, dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Ini ayatnya banyak seperti itu. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun, Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Ada lagi ayat falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaitu idz ramaita walakinnallaha rama. Maka tidaklah kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan tidaklah kamu yang melempar, yang memanah, yang menembak ketika kamu melempar, kecuali tetapi sesungguhnya yang melempar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diingatkan bahwa mulai dari masyiatun, kehendak itu datang dari Allah, hidayah petunjuk itu anugerah dari Allah, taufik pertolongan kekuatan itu dari Allah, haulun daya untuk menghindari yang jelek itu dari Allah, quwwah kekuatan untuk menjalankan ketaatan itu juga semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang murid, seorang hamba yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diingatkan, kita harus lebih mengenal siapa Tuhan kita yang kita ibadahi itu. Beliaulah yang memberikan kita kehendak, yang memberikan kita petunjuk, yang memberikan kita taufik, yang memberikan kita kekuatan. Maka ketika seorang hamba itu beramal, hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ditegaskan dengan berbagai macam ayat-ayat tadi. Jadi kita dalam konteks ini secara hakikat dan secara adab harus kita pasang perasaan seperti itu ketika beramal. Tidak boleh menuntut balasan. Masya Allah, ini memang pelajaran untuk meningkatkan lagi kualifikasi keimanan dan kesadaran kita. Ternyata orang beramal saja masih belum cukup, diingatkan di sini oleh hikmahnya Ibnu Atha Asy-Syakandari ini. Kalau engkau beramal menuntut balasan, maka sebenarnya engkau bodoh, karena engkau menuntut sesuatu yang tidak kau lakukan, yang bukan kamu pelakunya. Maka cukuplah bagi kamu sekiranya amal itu diterima saja sudah cukup. Amal kita yang masih cacat seperti itu karena tidak tadi menunaikan hak ketuhanan Allah, masih diterima saja, ini satu anugerah tersendiri. Jangan lebih jauh daripada itu. Ma'asyiral hadirin, tetapi ini konteksnya berbeda dengan memang kita dalam sisi yang lain disuruh meminta kepada Allah, disuruh berdoa. Ini beda lagi, memberikan penegasan agar kita di dalam beramal itu tidak orientasinya balasan, juga agar ketika kita berdoa itu
tidak dalam rangka kita ngungkit-ngungkit ibadah kita kepada Allah, tetapi kita memang meminta kepada Allah. Urusan yang lain dengan kita mengabaikan apa yang sudah kita lakukan. Kalau orang meminta kepada Allah memang diperintah. Bahkan surga itu sendiri mengatakan orang yang meminta kepada aku, maka akan aku mintakan agar dia memang benar-benar mendapatkan aku. Maka Rasulullah mengajari kita doa, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min amalin min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya minta kepadamu surga dan apa-apa yang bisa mendekatkan kepada surga itu dari ucapan, dari amal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka dan dari hal-hal yang mendekatkan kepada neraka itu, baik berupa ucapan ataupun amalan. Berdoa. Tapi konteksnya beda, memang kita dalam sisi yang lain mengharap kepada Allah, tapi kita mengabaikan ibadah-ibadah kita. Jangan seakan-akan transaksional. Karena saya sudah begini dan begini, kemudian minta itu tadi ya. Kecuali darurat seperti cerita 3 orang tadi ya. Ini ma'asyiral hadirin, sebenarnya hikmah seperti ini kalau kita fahami betul dan kita jalankan, kita patuhi, ini justru akan hikmahnya, manfaatnya akan kembali kepada orang itu. Dia memiliki kualifikasi amal yang lebih baik dan pasti akan mendapatkan pahala, balasan juga yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang surga juga berkelas-kelas sesuai dengan keadaan orang. Nah Pak, tapi kan juga ada ayat Pak, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam surga sebab amal yang telah kamu lakukan. Betul, ini memang juga ketetapannya Allah seperti itu, mempersilahkan hambanya untuk masuk surga dengan amalnya. Tetapi ketetapan Allah seperti ini di sini diingatkan, jangan kemudian dijadikan asas, dijadikan sandaran bagi seorang hamba kepada Allah. Itu memang haknya Allah memberikan seperti itu. Jadi tetap meminta saja surga ini, itu sebagai anugerah, sebagai rahmat daripada Allah. Sementara Allah akan mempersilahkan hambanya masuk surga dengan amalnya, karena amalnya itu memang penegasan dari Allah, tapi tidak boleh dijadikan alasan. Sama seperti inilah, jadi alasannya itu harus diterima atau dialamatkan kepada yang benar. Bagi tamu ya, bagi tamu prinsip yang harus dipegang adalah apa? Menghormati sohibul bait ini, tidak merepotkan begitu. Tapi bagi tuan rumah adalah menghormat tamu sebaik-baiknya. Jangan kemudian sebagai tamu menggunakan prinsipnya tuan rumah harus menghormat, kemudian dia menuntut agar dihormati setinggi-tingginya. Nah ini nggak tepat, ini salah pasang prinsip. Saya akan siap menjadi budaknya orang yang pernah mengajarkan kepadaku walaupun 1 huruf, kata Imam Ali, Sayyidina Ali. Ini jangan digunakan oleh guru. Kamu itu mestinya harus siap jadi budak saya. Loh jangan, itu bagiannya murid yang punya prinsip seperti itu. Tapi kalau guru prinsipnya adalah kasih sayang, kan begitu. Lah ini terbalik seperti itu. Kalau umpamanya kemudian menuntut yang mestinya adalah kewajibannya murid, nah, dituntut menjadi haknya, tidak boleh seperti itu. Terserah itu nanti murid melakukan seperti apa. Nah maka sudah menjadi ketentuan Allah akan mempersilahkan hambanya ini masuk surga karena amalnya, tapi kita dilarang ketika beramal itu orientasinya minta balasan. Loh, ini kemudian kalau kita patuhi, Masya Allah, sekali lagi justru akan dalam rangka mengangkat harkat derajat kita ini lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi beda. Nah, ketika orang itu bodoh,
dalam arti lupa kedudukan Allah yang seperti itu. Allah yang menggerakkan keinginan kita, yang memberikan petunjuk, yang memberikan taufik, yang memberikan kekuatan dan seterusnya. Hamba ini lupa, maka dia sebenarnya berhak untuk disiksa. Tetapi kok tidak disiksa dan diterima amalnya, maka ini Masya Allah adalah satu anugerah yang tersendiri, yang istimewa dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya orang yang lupa itu disiksa, tetapi tidak disiksa, justru amalnya diterima, tetap diterima oleh Allah dan tidak disiksa. Maka ini cukuplah yakfi minal jazai laka, sebagai balasanmu. Masya Allah. Jadi ini menata bagaimana jiwa kita semuanya di dalam bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarlah ketika kita beramal itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, saya kira tadi habis 2, terus barangkali ada yang pendalaman kok sudah habis waktunya. Mohon maaf kebelasur. Nah, gini ya, demikian, mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik lagi, yang benar di dalam bersikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.